Assalamualaikum Sobat Football United. Ada informasi ini ya, pemain yang sempat dikaitkan dengan Manchester United lalu hilang dari peredaran, tapi beberapa waktu terakhir ini kembali lagi namanya dihubungkan dengan Manchester United ya. Ederson. Nah, ini menarik, suatu bulan tentu saja ingat pemain ini kan sempat dikatakan masuk radar Manchester United. Gue lupa apakah Ruben Amorim juga disebutkan meminati pemain ini atau tidak ya. Tapi Ederson jelas sempat dikaitkan dengan Manchester United di periode-periode sebelumnya. Nah, agen dari sang pemain ya mengatakan terkait dengan masa depan Ederson sendiri, mengatakan bahwa saya percaya Atalanta akan menjualnya di musim dingin atau musim panas. Kontraknya ini semakin mendekati akhir dan dia bisa meninggalkan klub dengan setengah harga yang diminta oleh klub. Jadi harganya sekitar bisa jadi 25 sampai 35 juta pounds. Sekitar 35 sampai 45 juta euro. Ini yang disebutkan oleh sang agennya. Dan ya ini juga disebutkan di beberapa sumber serta dikutip juga oleh beberapa news aggregator. Jadi sang agen ini memperkirakan memang Ederson akan pindah dari Atalanta, dan apakah Manchester United akan berada di sana untuk berusaha mendatangkan pemain Brazil ini. Nah, ini yang menarik ya. Kalau gue lihat bahwa musim ini bersama dengan Atalanta dari heatmaps-nya, Ederson ini memang bermain di lini tengah. Baik itu lini tengah agak menyerang ataupun bertahan. Coverage-nya ya, dia lebih banyak mengcover area sebelah kanan. Jadi ya dia tidak secara keseluruhan tapi lebih ke kanan, walaupun ke tengah juga tentu saja, tapi lebih ke seperti itu. Ada 8 pertandingan yang sudah dilalui oleh Ederson, dan dia memulai dari awal ini di 7 pertandingan dengan menit bermain rata-rata 74 menit. Dia ini menjadi andalan betul di Atalanta ya selama 3 musim sebelumnya, dan kontribusinya juga luar biasa, baik itu dari sisi permainan ataupun juga dari gol untuk pemain tengah. Misalnya musim lalu dia mencetak 4 gol, musim sebelumnya dia mencetak 6 gol. Musim ini masih belum ada assist, masih belum ada gol yang diciptakan oleh Ederson. Pemain berusia 26 tahun dengan market value ada di angka 48 juta euro. Bagaimana dengan gaji dari Ederson sendiri? Ya, ini di sekitar 49 ribu per pekannya. Jadi ya cenderung rendah lah ya angka gajinya jika dibandingkan dengan pemain-pemain lain di Manchester United. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dia bisa didatangkan, apakah dia cocok untuk didatangkan di Manchester United? Kalau situasi bisa atau tidak, kalau kita berbicara terkait dengan situasi finansial, menurut gue sangat mungkin. Sangat mungkin Manchester United dengan Atalanta memiliki hubungan yang baik ya. Kita tahu pemain terakhir yang direkrut adalah Rasmus Højlund ya kan. Walaupun dengan angka yang sangat tinggi sekali. Tapi kalau melihat keadaan kontrak dari Ederson yang akan selesai, dan kalau sang pemain ingin, Manchester United juga ingin, gue pikir Atalanta tidak akan memasang angka terlalu tinggi. Dan dari sisi gaji pun juga, kenaikan gaji juga menurut gue tidak perlu terlalu drastis ya untuk pemain yang kontraknya mau habis ini. Jadi gue pikir bisa didatangkan, sangat mungkin banget. Nah, sekarang apakah dia bisa bermain? Salah satu syarat gitu ya untuk bisa bermain di sistem yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim di Manchester United adalah intensitas yang tinggi. Artinya pemain harus aktif bergerak, tapi juga bergerak dengan struktur, bergerak dengan rapi gitu ya. Bergerak dengan tujuan, tidak dengan asal-asalan. Dia tahu di mana untuk menempatkan posisi. Dia juga harus memiliki kompetensi-kompetensi lain, misalnya long ball ya. Gue lihat ini Manchester United cukup sering melakukan direct long ball dari lini tengah. Jadi pemain harus memiliki atribut di sana, harus memiliki kompetensi juga di sana. Dan gue yakin Ederson punya kapasitas tersebut gitu ya. Dia merupakan pemain Brazil, ini juga merupakan sebuah catatan. Artinya secara natural dia pemain bagus gitu. Apalagi bisa sampai bermain di kompetisi tinggi seperti Serie A.
Nah, apakah dia merupakan sosok gelandang yang dibutuhkan di Manchester United? Kalau melihat dari ya aktifnya dia bergerak misalnya ya, covering areanya, lalu juga intensitas, agresivitas, serta determinasi, gue golongkan iya, dia bisa bermain di sistem yang ingin dibangun oleh Manchester United. Apakah sebaiknya Manchester United mendatangkan pemain ini? Nah, di situ situasinya menurut gue. Kenapa? Begini, dia bukan satu-satunya nama. Katakanlah dia masuk ke daftar yang ingin didatangkan oleh Manchester United, dia bukan satu-satunya nama. Dan menurut gue, dari sisi teknis, dia juga bukan pemain dengan posisi atau dengan situasi utama. Artinya dengan daftar atas gitu ya untuk didatangkan di Manchester United. Gue tidak melihat seperti itu. Nama-nama yang beredar saat ini, menurut gue, secara ringan amatiran, kapasitas kualitasnya di atas Ederson. Pemain seperti Elliot Anderson, pemain seperti Adam Wharton, bahkan mungkin Carlos Baleba pun juga bisa diadu. Gue bisa jadi salah, tapi itu yang gue lihat gitu. Bahkan pemain-pemain lain pun juga bisa, mungkin seperti kayak misalnya seperti kayak Joe Gomez ya, mungkin bisa diadu dengan Ederson. Lalu gue juga melihat salah satu faktornya adalah sering disebutkan bahwa memang Liga Inggris, khususnya Manchester United ini kan dunia yang berbeda gitu, dunia lain katakanlah seperti itu ya kan. Ederson dari Liga Italia. Semenjak dia keluar dari Brazil, dia langsung ke Liga Italia. Dan kita tahu karakter Liga Italia dengan Liga Premier Inggris ini kan berbeda. Apakah dia bisa beradaptasi dengan cepat? Secara individu dia pemain bagus, tapi secara sistem, secara karakter liga, kompetisi, apakah dia bisa langsung? Kita tahu ada banyak pemain yang memang harus adaptasi, dan adaptasi itu kan macam-macam, ada yang cepat, ada yang butuh waktu agak sedikit lebih panjang. Ini merupakan sebuah tanda tanya. Dan kalau gue merefer ke pemain Brazil lain yang saat ini berada di Manchester United yang sedang bermain bagus, Casemiro, untuk pemain sekelas Casemiro saja, dia juga butuh waktu menurut gue. Di musim pertama dia bagus, lebih tepatnya di periode pertama. Tapi ketika masuk ke periode kedua, kalau Sobat Football United lihat, dia mulai ada penurunan. Dan setelahnya dinamika naik turun ya. Karena ini tentu saja kita tidak inginkan kepada pemain Manchester United yang datang selanjutnya. Termasuk gue nilai ini merupakan salah satu titik lemah lah ya dari Ederson jika dibandingkan dengan nama-nama yang lain. Nah, dari catatan-catatan itu tadi, maka kesimpulan gue bahwa apakah Ederson bisa didatangkan? Bisa. Dari sisi finansial dia, menurut gue sangat mungkin itu terjadi. Apakah dia pemain bagus? Iya. Secara kualitas individu, iya. Tapi apakah dia bisa bermain di sistem yang ingin dibangun oleh Manchester United di bawah Ruben Amorim? Itu juga iya, menurut gue. Tapi jika dibandingkan dengan kompetitornya, ya gue tidak melihat Ederson ini menjadi sebuah pilihan utama. Sehingga kalau menurut gue sih dengan yang saat ini ada nama-nama yang biarlah Manchester United fokus untuk mendatangkan nama-nama itu dibandingkan mengejar Ederson. Bisa jadi juga ini merupakan permainan agen. Dia tahu kontraknya akan habis di Atalanta, sang agen yang dan berusaha untuk mengaitkan dengan klub-klub lain, dan tentu saja Manchester United saat ini juga sedang mencari pemain tengah ya kan. Dan walaupun demikian menurut gue di transfer musim panas nanti akan banyak klub nih yang memang sudah waktunya mereka mencari pemain tengah. Bisa jadi Ederson akan pindah ke klub lain, bisa jadi juga dia pindah ke Liga Inggris, dan bisa jadi dia tampil bagus di Liga Inggris. Itu merupakan sebuah kemungkinan juga. Tapi bukan berarti Manchester United juga harus seperti itu gitu ya. Ada resiko di setiap aksi yang diambil, dan gue pikir kalau dibandingkan dengan nama-nama lain yang ada di Manchester United saat ini, resiko tersebut justru lebih kecil dibanding dengan Ederson. Ya tentu saja ada hal dari sisi lainnya yang harus dihadapi oleh Manchester United. Misalnya harga yang lebih tinggi untuk pemain-pemain lain. Mungkin juga persaingan yang lebih keras untuk mendatangkan pemain-pemain lain. Tapi ya menurut gue ini sesuatu yang Manchester United harus hadapi. Kurang lebih seperti itu terkait dengan Ederson ya. Bagaimana mau Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.